warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faiza, NIM 2108030102048. Mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penghimpunan dana. Oke teman-teman, simak video ini sampai akhir ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, di sini ada akuntansi penghimpunan dana, ada tabungan, rigo, deposito. Jadi di sini tabungan itu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, atau rigo. Alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, sedangkan rigo simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, rigo, sarana pemerintah, pembayaran lainnya, atau tentang pemindahan bukaan. Deposito investasi dana berdasarkan akad muharabah, akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpanan, dan bank syariah atau unit usaha syariah. Oke, next. Di sini ada soal kasus 1. Oke, next. Jadi kasus 1 ini, buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan rigo Wadia seperti berikut. Pada tanggal 1 Mei 2020, Bank Murni Syariah BMS Cabang Surabaya menerima setoran tunai pembukaan rigo Widya atas nama Hadijah sebesar 35 juta. Pada tanggal 7 Mei 2020, Hadijah menerima transfer dari BMS Cabang Malang sebesar 5 juta. Nah, di sini pada tanggal 12 Mei 2020, Hadijah menerima biliet rigo dari nasabah Bank Peduli Syariah BPS yang pernah membeli suatu dari Sarinah seharga 15 juta. Biliet rigo tersebut dicarikan oleh Sarinah untuk memasukkan rekening rigo Widya Hadijah di BMS. Nah, sedangkan pada tanggal 24 Mei 2020, Hadijah menggunakan biliet rigo untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah rigo Widya BMS Cabang Jakarta sebesar 5 juta. Pada tanggal 31 Mei 2020, Hadijah menerima bonus rigo Widya dari BMS sebesar 50.000. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada jurnal transaksi untuk soal kasus 1. Teman-teman bisa lihat di tabel bawah ini. Nah, di sini kan pada tanggal 1 Mei 2020, kas masuk ke debit sebesar 35 juta. Sedangkan rigo Widya Hadijah masuk ke kredit sebesar 35 juta. Nah, pada tanggal 7 Mei 2020, RAK Cabang Malang masuk ke debit sebesar 5 juta. Sedangkan rigo Widya Hadijah masuk ke kredit sebesar 5 juta. Sedangkan pada tanggal 12 Mei 2020, rigo pada Bank Indonesia masuk ke debit sebesar 15 juta. Sedangkan rigo Widya Hadijah masuk ke kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 24 Mei 2020, rigo Widya Hadijah masuk ke debit sebesar 5 juta. Sedangkan RAK Cabang Jakarta masuk ke kredit sebesar 5 juta. Nah, di bawah ini pada tanggal 31 Mei 2020, beban bonus rigo Widya sebesar 50.000 masuk ke debit. Sedangkan rigo Widya Hadijah masuk ke kredit sebesar 50.000. Nah, menurut teman-teman, apakah materinya sudah dapat dipahami sejauh ini? Kalau tidak, oke, let's go, kita lanjut ke kasus 2. Oke, teman-teman, di sini soal kasus 2. Oke, next, kita lanjut ya. Jadi kasus 2 itu, buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan deposito muharabah seperti berikut ini. Pada tanggal 1 September 2022, Bank Syariah Muhammadiyah
BSM menerima setoran atas nama SDR Donald sebesar 20 juta sebagai investasi deposito muharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM pada tanggal 30 September 2022. Berdasarkan penghitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito muharabah adalah sebesar 35 juta. Pada tanggal 1 Oktober 2022 dibayarkan bagi hasil deposito muharabah kepada SDR Donald sebesar 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20% pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan muharabah atas nama pemilik yang sama. Pada tanggal 4 Oktober 2022 SDR Donald mencairkan secara tunai deposito muharabahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini jurnal untuk transaksi terkait dengan deposito muharabah. Nah, di atas ini pada tanggal 1 September 2022, Ekas masuk ke debit sebesar 20 juta. Sedangkan deposito itu muharabah SDR Donald masuk ke kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 30 September 2022, pihak ketiga atas bagi hasil deposito muharabah itu masuk ke debit sebesar 15 juta. Sedangkan bagi hasil yang belum dibagikan itu masuk ke kredit sebesar 15 juta. Nah, di bawah ini pada tanggal 1 Oktober 2022 bagi hasil yang belum dibagikan masuk ke debit sebesar Rp80.000. Sedangkan tabungan muharabah SDR Donald masuk kredit sebesar Rp64.000. Nah, titipan kas negara pajak deposito itu masuk ke kredit sebesar Rp16.000. Nah, terakhir pada tanggal 4 Oktober 2022 deposito itu muharabah SDR Donald masuk ke debit sebesar 20 juta. Sedangkan kas masuk ke kredit sebesar 20 juta. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami? Karena materinya sudah selesai, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.